Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia tanpa kebenaran. Bayangkan, sebuah dunia di mana kebenaran tidak lagi dicari, tapi diproduksi. Sebuah dunia di mana berita bukan lagi sekadar fakta, tetapi senjata propaganda. Di mana opini publik tidak tumbuh dari kebebasan berpikir, tetapi disuntikan secara sistematis oleh segelintir elit global. Selamat datang di medan perang paling sunyi dalam sejarah manusia. Perang narasi. Ini bukan perang tank, bukan perang rudal, bukan perang drone. Ini adalah perang kata-kata, perang framing, perang trending topic, perang algoritma, dan persepsi. Hari ini, para penguasa global tahu, sebuah cerita bisa lebih berbahaya daripada sebuah bom. Dan siapa yang menguasai cerita? Dialah yang mengendalikan dunia. Apakah perang narasi hal baru? Perang narasi bukanlah hal baru. Di masa Nazi Jerman, Joseph Goebbels, menteri propaganda, Hitler menggunakan radio, film, dan teater sebagai mesin pembentuk opini massal. Ia pernah berkata, ulangi kebohongan cukup sering, dan orang akan menganggapnya sebagai kebenaran. Amerika Serikat merespons dengan Hollywood dan CNN, Uni Soviet punya koran Pravda, yang berarti kebenaran, padahal isinya penuh propaganda negara. Namun kini, ancamannya jauh lebih berbahaya. Kita tidak lagi berhadapan dengan media negara, tetapi dengan media independen yang diam-diam dikuasai oleh oligarki global. Mereka tidak perlu lagi menyensor secara kasar. Mereka membanjiri kita dengan informasi terlalu banyak hingga otak kita mati rasa. Siapa dalang di balik narasi dunia? Kita tidak tahu lagi mana fakta, mana fiksi, mana realitas, mana manipulasi. Tapi mari kita bongkar siapa dalangnya. Ada dua nama besar yang wajib kita kenali. BlackRock dan Vanguard. Dua perusahaan investasi raksasa yang memegang saham di hampir semua media besar dunia. Disney, Fox News, Time Warner, Comcast, bahkan Google dan Meta. Bayangkan, dari pagi kita bangun, sampai kita tertidur lagi. Narasi mereka membentuk dunia yang kita lihat. Kita pikir kita memilih. Padahal kita diarahkan, kita pikir kita berpikir bebas. Padahal pikiran kita dibingkai oleh pilihan yang sudah diseleksi sebelumnya. Bagaimana framing mengubah realitas? Inilah yang disebut framing. Kata teroris digunakan untuk mujahid Palestina, tapi kata tentara digunakan untuk pasukan Israel. Satu dipersepsikan sebagai ancaman, satu lagi dipersepsikan sebagai pembela diri. Statistik tidak lagi menggambarkan realitas. Ia bisa dipotong, dimanipulasi, atau disajikan sebagian untuk mendukung narasi yang sudah disiapkan. Satu tragedi bisa dijadikan headline besar, sementara tragedi lain disembunyikan demi kepentingan tertentu. Disinformasi versus misinformasi. Mana yang lebih berbahaya? Senjata paling efektif mereka adalah disinformasi dan misinformasi. Disinformasi diciptakan untuk menipu. Misinformasi dibiarkan menyebar agar publik bingung dan akhirnya menyerah mencari kebenaran. Ini bukan sekadar kebodohan massal, ini adalah pengacauan massal yang disengaja. Apakah Big Tech netral? Hari ini, Big Tech adalah ladang baru untuk perang narasi. Algoritma YouTube, TikTok, Facebook, dan Google bukan sekadar alat hiburan. Mereka adalah mesin pengarah persepsi. Anda tidak mendapatkan apa yang Anda cari. Anda mendapatkan apa yang mereka ingin Anda lihat. Autofill Google bahkan sudah menyodorkan jawaban sebelum kamu selesai mengetik. Sementara konten yang tidak sesuai narasi dibungkam lewat shadow ban. Kita hidup dalam filter bubble ruang gema, di mana semua yang kita lihat hanya memperkuat apa yang mereka ingin kita yakini. Mengapa umat Islam jadi sasaran utama? Umat Islam adalah korban besar dari perang narasi ini. Khilafah dicitrakan sebagai ancaman. Jihad direduksi menjadi teror. Sunnah dianggap radikal. Ulama tegas dicitrakan berbahaya. Sementara itu, liberalism, secularism, hedonism, bahkan feminisme ekstrim dipromosikan terus-menerus sebagai bentuk kemajuan peradaban
Ini bukan kebetulan. Ini adalah rekayasa persepsi. Sebuah operasi kognitif untuk menghancurkan akar ideologi dan spiritual umat Islam dari dalam. Bagaimana melawan perang narasi? Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Jangan panik. Jangan hanya mengeluh. Mulailah melawan secara cerdas dan strategis. Filter narasi yang masuk ke pikiranmu. Jangan asal share. Kenali sumber. Cek motif. Tanya. Siapa yang diuntungkan dari narasi ini? Kita butuh media alternatif umat. Bangun channel YouTube, podcast, blog, newsletter, komunitas, edukasi. Bukan sekadar konten viral, tapi narasi sadar. Mampukah kita membangun generasi melek media? Ajarkan anak-anak bukan hanya cara pakai gadget, tapi cara membaca informasi secara kritis. Bukan hanya jadi konsumen, tapi juga produsen narasi. Kuasai teknologi. Belajar SEO, AI, desain, pemrograman, strategi konten, dan analisis data. Karena hari ini, yang menguasai data, menguasai persepsi. Siapa yang menguasai cerita, menguasai dunia. Ingat, siapa yang menguasai cerita, menguasai dunia. Perang narasi bukan soal menang hari ini, tapi tentang ketekunan menyuarakan kebenaran. Meski hanya satu kalimat, meski suara kita masih kecil, kita mungkin tidak punya stasiun TV, tapi kita punya iman, kita punya ilmu, kita punya akal yang merdeka. Kita telah menyingkap peta jalan akhir zaman, dari fitnah dunia hingga perang besar yang akan mengguncang umat manusia. Kita melihat bagaimana segelintir elit menguasai dunia, bagaimana narasi dikendalikan, bagaimana umat dipecah, ekonomi dipalsukan, dan riba dijadikan jerat abadi, dari konspirasi mesin tanpa nurani, hingga kebangkitan Dajjal digital. Semua hanyalah bagian dari satu rancangan besar. Inilah cetak biru dunia menuju akhir zaman. Dan pertanyaannya, siapkah kita menghadapi kenyataan itu? Klik like, share, dan subscribe sekarang. Karena di episode berikutnya, kita akan bongkar agenda besar yang sedang mengintai umat manusia. Konspirasi AI dan penghapusan nurani manusia. Sampai jumpa. Pejuang narasi, tetap waspada. Tetap berpikir karena mereka tidak pernah berhenti membentuk dunia sesuai dengan kehendaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.